Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Efisiensi Pasar Modal Konvensional Bentuk Lemah di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015 yang akan dijelaskan oleh Pipi Lutfiani, Geri Pratama Putra, Aski Syakiran, dan Siti Maulia Rahma. Untuk bab 1 akan direview oleh saya Syakiran. Pasar modal adalah tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham dan obligasi, yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Pasar modal mempertemukan penawar dan permintaan dalam bentuk, efek, dan efisiensi pasar modal mencerminkan semua informasi yang relevan. Pasar modal efisien dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, setengah kuat, dan kuat. Dari penelitian jurnal yang kami review ini untuk bab pertamanya yaitu menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia telah menunjukkan tingkat efisiensi dalam bentuk lemah itu pada tahun 2014-2015. Meskipun dapat mengalami fluktuasi dalam kondisi eksternal tertentu, analisis efisiensi pasar modal perlu memperhatikan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat efisien pasar modal. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham konvensional periode tahun 2014 sampai 2015. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk memperoleh ukuran statistik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti keanggotaan tetap selama 2 periode berturut-turut dan tata harga saham mingguan pada periode tahun 2014 sampai 2015. Dengan kriteria tersebut, terdapat 36 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik. Yang pertama, return saham, dan yang kedua, rantes. Yang pertama, return saham. Variabel utama adalah return index LQ45, yaitu selisih antara minggu ini dengan minggu kemarin. Yang kedua, rantes. Digunakan untuk melihat random tidaknya harga-harga saham yang dijadikan sampel penelitian. Perubahan harga ditandai dengan plus bila terjadi kenaikan harga. Bila terjadi penurunan harga, ditandai dengan min, dan bila tidak terjadi perubahan, ditandai dengan 0. Uji Z digunakan untuk menentukan random test. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa pasar modal konvensional di Indonesia selama periode 2014 sampai 2015 efisien dalam bentuk lemah. Kriteria penerimaan dan penolakan didasarkan pada tingkat signifikansi dari tanda asimptotik dua sisi, di mana jika nilainya lebih kecil dari alfa 5%, pasar dianggap tidak efisien, dan jika lebih besar, pasar dianggap efisien. Hipotesis diuji menggunakan uji RAN, yang menguji apakah harga saham bersifat acak atau tidak acak. Studi ini menggunakan sampel 36 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Dari variabel utama yang dianalisis adalah return index LQ45, yaitu selisih antara harga pembukaan dan penutupan saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maulia Rahma dan di slide ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pasar modal konvensional bentuk lemah di Indonesia dengan menggunakan data harga saham periode 2014 sampai 2015. Efisiensi pasar bentuk lemah merupakan pasar yang harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Bentuk informasi dari efisiensi pasar ini berkaitan dengan teori random walk yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Penting juga untuk dicatat bahwa penelitian ini hanya berfokus pada 2015, 2014, dan 2015 dan tidak membahas potensi faktor atau peristiwa eksternal yang mungkin mempengaruhi efisiensi pasar. Jadi, faktor eksternal seperti indeks harga saham gabungan dan nilai tukar tidak akan dijelaskan dalam artikel ini.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti bahwa pasar modal konvensional di Indonesia selama periode tahun tersebut menunjukkan efisiensi dalam bentuk lemahnya berdasarkan analisis informasi harga saham. Dalam poin 1 dijelaskan bahwa sampel penelitian terdiri dari 36 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45, di mana indeks LQ45 ini adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan menggunakan purposive sampling, jadi purposive sampling ini adalah salah satu teknik sampling di mana peneliti hanya menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Hipotesis efisiensi pasar dari bentuk lemah ini diuji dengan menggunakan rantes, di mana rantes ini adalah uji untuk melihat apakah suatu distribusi data ini acak atau tidak. Temuan menunjukkan bahwa pasar modal konvensional di Indonesia efisien dalam bentuk lemah, dibuktikan dengan 91,7% saham bergerak secara acak dan hanya 8,3% yang bergerak secara tidak acak. Lalu, sebagian besar peneliti yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia ini tidak efisien dalam bentuk lemah, tetapi beberapa penelitian terkait pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia efisien dalam bentuk lemah. Dari hasil rantes yang dilakukan, terdapat 3 saham yang pergerakannya tidak bersifat acak atau random, yaitu Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, dan Gudang Garam. Namun, sisanya sebanyak 33 saham ini bersifat acak, dan hasil ini sejalan dengan teori random walk yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai saat ini di pasar yang efisien. Sebenarnya dalam konteks penelitian ini, rantes hanya digunakan untuk menguji kerandoman perubahan harga saham yang diperoleh dan menunjukkan bahwa 3 saham tersebut memiliki pergerakan harga saham yang tidak acak atau random dalam waktu yang diperoleh. Teori random walk ini menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai saat ini di pasar yang efisien. Hal ini juga menunjukkan bahwa pasar di Indonesia efisien dalam bentuk lemah, dan pergerakan harga saham di pasar tersebut ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor acak ataupun random. Baik, perkenalkan nama saya Gary Pratama Putra dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis jurnal yang sebelumnya dibahas oleh saudari Maulia Rahma. Di sini akan saya jelaskan menjadi 5 garis besar, yaitu yang pertama mengenai efisiensi pasar lemah dan random walk theory, yang kedua hasil pengujian rantes dari analisis ini, dan yang ketiga kesimpulan penelitian dan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya. Terus yang keempat mengenai efisiensi pasar modal syariah versus konvensional, dan yang terakhir pengujian efisiensi pasca krisis moneter. Nah, yang pertama mengenai efisiensi pasar lemah dan random walk theory. Berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Nah, jika pasar efisien dalam bentuk lemah, nilai-nilai masa lalu tidak dapat dipergunakan untuk memprediksi harga sekarang. Pasar efisien dalam bentuk lemah mengimplikasikan ketidakmungkinan memprediksi harga saat ini dengan nilai masa lalu. Berikutnya mengenai hasil pengujian rantes. Setelah kami analisis, penelitian ini menyajikan hasil dari pengujian rantes. Dari yang kami analisis, 3 saham atau sekitar 8,3% dari saham LQ45 yang dianalisis itu tidak bersifat acak atau random, di antaranya BBCA, BMRI, dan Gudang Garam. Sementara 33 saham lainnya atau sekitar 91,7% bersifat acak atau random. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal konvensional efisien dalam bentuk lemah pada periode penelitian, yaitu antara 2014 dan 2015. Selanjutnya, pada bagian pembahasan dari penelitian ini menunjukkan kesesuaiannya dengan penelitian sebelumnya.
Jadi penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian lain seperti dari penelitian Didik tahun 2005, Hajar 2012, dan 2008. Nah, menunjukkan bahwa pasar modal pada periode tertentu sudah efisien, terutama dalam bentuk lemah. Selanjutnya mengenai efisiensi pasar modal syariah versus konvensional. Dalam penelitiannya, Hajar tahun 2012 menemukan bahwa pasar modal syariah lebih efisien dibandingkan dengan pasar modal konvensional dalam bentuk lemah. Selanjutnya juga penelitian Hajar pada tahun 2008 itu tentang efisiensi pasar efek Indonesia pada periode pasca krisis moneter. Meskipun pasar efisien dalam bentuk lemah, tidak terjadi peningkatan efisiensi pada periode pasca krisis moneter. Setelah tadi kita mereview dari bab 1 sampai hasil penelitiannya, kita menuju ke kesimpulan. Penelitian menyimpulkan bahwa pasar modal konvensional di Indonesia efisien dalam bentuk lemahnya berdasarkan analisis informasi harga saham selama periode 2014 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan rantes untuk menguji hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah dan menemukan bukti yang mendukung efisiensi pasar dalam bentuk lemah tersebut. Sampel penelitian berjumlah 36 perusahaan dari indeks keseluruhan 45 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Temuan ini sejalan dengan teori random walk yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai saat ini di pasar yang efisien. Mayoritas saham, yaitu 91,7%, terpantau bergerak secara acak, memberikan bukti efisiensi pasar. Sementara sebagian kecil, yaitu 8,3%, bergerak secara tidak acak. Itu kesimpulan dari mereview jurnal hasil dari kelompok 1. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.